Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe season 10 episode 45 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Dua pilar batu kuno muncul dengan suara berdengung yang menggema ke seluruh arena. Pilar-pilar itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, hampir seperti matahari yang terbenam. Masing-masing pilar dihiasi dengan simbol-simbol misterius. Naga hijau di satu sisi dan macan putih di sisi lainnya. Raungan naga yang kuat dan desisan harimau yang mengerikan samar-samar terdengar dari dalam pilar-pilar itu. Kedua pilar ini bukanlah objek sembarangan. Mereka adalah bagian dari 4 pilar penindasan abadi binatang ilahi yang tercatat sebagai salah satu artefak paling kuat di peringkat objek ilahi kuno. Melihat pilar-pilar tersebut, ekspresi Lindong langsung berubah serius. Dia dengan cepat mengenali keduanya dan berbisik dengan nada cemas. Pilar-pilar ini, tidak disangka benda suci seperti itu berada di tangan dua petarung dari Gunung Mang. Lindong tahu bahwa kekuatan yang terkandung dalam 4 pilar penindasan abadi binatang ilahi bisa mengubah jalannya pertempuran dalam sekejap. Di sampingnya, ekspresi Xiaoyan dan Komandan Iblis Naga Langit juga berubah. Mereka bisa merasakan aura yang sangat kuat dan penuh tekanan yang terpancar dari kedua pilar tersebut. Tanpa diragukan lagi, dengan kekuatan para pemilik pilar ini, pertempuran akan berakhir dengan cepat. Dengan suara yang berat, Lindong berkata, 4 pilar penindasan abadi binatang ilahi. Salah satu dari keempatnya sudah cukup untuk mematahkan perlawanan. Gunung Mang jelas memiliki keuntungan yang sangat besar. Sementara itu, dua pemilik pilar, Teng Feng, berdiri dengan penuh percaya diri. Mereka bisa merasakan tatapan penuh keinginan dan kekaguman dari semua yang ada di arena. Mereka tahu bahwa dengan pilar-pilar ini, kemenangan tinggal menunggu waktu. Dengan tertawa keras, Teng Feng melambaikan lengan bajunya. Pilar-pilar itu terbang menembus udara dengan kecepatan luar biasa, merobek ruang di sekitarnya. Dalam sekejap, kedua pilar itu bergerak menuju dua komandan iblis kera emas yang ada di hadapan mereka. Wah! Komandan iblis kera emas mengeluarkan suara marah. Cahayanya bersinar terang saat baju zirah emas yang dikenakannya mengeluarkan pola-pola aneh yang memancarkan kekuatan besar. Walaupun baju zirah ini adalah artefak ilahi, itu hanya sebuah artefak kelas menengah, jauh lebih rendah dibandingkan dengan pilar yang sekarang menghadang mereka. Begitu pilar-pilar itu mendekat, Komandan Iblis Hantu Kondor juga merasakan ancaman yang mengerikan. Tubuhnya membesar, bulu hitam tumbuh dengan cepat, dan dalam sekejap dia berubah menjadi sosok kondor hantu setinggi 10.000 kaki. Energi dan pertahanannya kini berada pada level yang sangat tinggi. Namun, apa yang terjadi berikutnya tidak dapat dihindari. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan, kedua pilar itu menabrak pertahanan kedua komandan iblis dengan kekuatan luar biasa. Dalam sekejap, gelombang kekuatan itu menghancurkan pertahanan mereka. Kedua sosok itu terpental keras, terlempar jauh dan menghantam tanah dengan kekuatan yang sangat besar, meninggalkan jejak yang dalam dan panjang. Seisi arena terdiam menyaksikan kedua komandan iblis terjatuh dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Teng Feng tertawa keras, memandang ke bawah dengan penuh penghinaan. Haha, jadi ini yang kalian miliki? Ini terlalu mudah. Dengan satu lambaian tangan, pilar-pilar itu kembali ke tangannya. Panggung pertarungan ini sudah selesai. Sementara itu, Lindong hanya mengerutkan bibirnya. Ekspresinya muram. Dia sudah mengantisipasi hasil ini, tapi tetap saja melihat kenyataan yang terjadi membuatnya sedikit kesal. Segera, anak buah Lindong bergerak cepat untuk membawa Komandan Iblis Kera Emas dan Komandan Iblis Hantu Kondor yang terluka jauh dari arena. Komandan Iblis Kera Emas berkata pelan, dan darah menetes dari sudut bibirnya. Ini kekalahan besar. Dia merasa malu setelah semua yang telah direncanakan sebelumnya berakhir begitu cepat. Mereka berharap untuk mengambil inisiatif dengan menjadi yang pertama bertarung, tetapi kenyataannya mereka bahkan tidak bisa bertahan. Lindong pun menjawab dengan senyum tipis, meski di dalam hatinya dia tahu situasi semakin memburuk. Itu tidak masalah, kita telah kehilangan 2 putaran. Jika kita kalah lagi, maka pertempuran ini akan selesai bagi kita. Di sampingnya, Komandan Iblis Naga Langit terlihat kesal. Dia bisa merasakan bagaimana keseimbangan pertempuran telah berubah sepenuhnya. Dengan pilar-pilar ini di tangan Teng Feng, hasilnya sudah hampir pasti. Namun, dia tidak menyerah begitu saja. Lindong bertanya sambil menatap Komandan Iblis Naga Langit. Apakah kamu ingin bertarung di babak berikutnya? Komandan Iblis Naga Langit ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Jika saya bertarung, saya mungkin tidak akan kalah. Jika saya memiliki 9 langit gunung berat.
Namun, saat menyebutkan senjata itu, dia tersenyum pahit. Gunung 9 Langit Berat telah dirampas oleh Martin beberapa waktu lalu, dan kini dia tidak lagi memilikinya. Lindong mengangkat tangannya, lalu meraih tangan Komandan Iblis Naga Langit dengan senyuman sambil berkata, "Aku akan meminjamkanmu ini." Lalu dengan lembut, dia meletakkan senjata di tangan Komandan Iblis Naga Langit. Komandan Iblis Naga Langit tercengang sejenak, kemudian matanya bersinar dengan semangat baru dan mengatakan, "Baiklah, terima kasih." Dengan senjata baru di tangan, Komandan Iblis Naga Langit melompat ke atas panggung dengan tekad yang lebih besar. Matanya mengarah tajam ke arah Gunung Mang, siap untuk menghadapi Teng Feng dalam pertempuran berikutnya. Sementara itu, Teng Feng melihat dengan jijik ke arah Komandan Iblis Naga Langit yang baru saja naik ke panggung. Dengan senyum sinis, dia menggenggam pilar burung vermilion dan mengarahkan serangan yang sangat kuat ke arah lawannya. Teng Feng kemudian mencoba mengejek, "Masih berani bertarung?" Pilar burung vermilion bersinar dengan cahaya api yang sangat panas dan suhu di sekitarnya melonjak drastis. Namun, Komandan Iblis Naga Langit tidak gentar. Dia mengangkat kedua tangannya dan memanggil kekuatan luar biasa dari senjata yang baru saja diberikan Lindong, lonceng penenang laut. Dengan gemerincing suara yang keras, lonceng raksasa muncul di hadapannya dan menangkis serangan api dari pilar burung vermilion. Suara dentingan lonceng yang bergema membelah keheningan arena. Melihat hal demikian, seseorang dari kerumunan berteriak dengan suara terkejut, "Apa? Itu lonceng penenang laut?" Serangan api dari pilar burung vermilion gagal menembus pertahanan lonceng penenang laut. Pertempuran antara Komandan Iblis Naga Langit dan Teng Feng pun berlanjut. Meski kekuatan kedua belah pihak sangat besar, pertarungan ini tampaknya akan berakhir tanpa kemenangan yang jelas. Sementara itu, Istana Empat Titan sudah berada di ujung tanduk, hanya menyisakan sedikit harapan untuk mereka. Memberi isyarat pada anak buahnya untuk melanjutkan perjuangan mereka, Lindong berkata, "Giliranmu, Xiaoyan." Xiaoyan menghirup nafas dalam-dalam dan siap untuk menghadapi apapun yang datang. Saat ini, di bawah langit yang luas, penuh dengan tatapan penuh perhatian, Xiaoyan perlahan melangkah maju. Langkahnya terasa berat dan penuh kekuatan, seolah seluruh dunia terfokus padanya. Saat ini, suasana menjadi tegang. Tanpa peringatan, tubuhnya terangkat dari tanah dan dalam sekejap ia melesat melintasi langit. Begitu tiba di atas panggung, ia mendarat dengan keras, meninggalkan dentuman yang menggema. Raungan rendah terdengar dengan menggelegar dari barisan pasukan pemakan harimau yang menyertainya. Gelombang raungan ini semakin kuat ketika Xiaoyan bergerak maju. Sesaat, semuanya hening. Hanya terdengar nafas berat pasukan itu yang mulai tenang. Cahaya hitam yang megah menyebar luas ke udara, memancarkan aura menakutkan yang menggetarkan hati. Xiaoyan berdiri tegak, wajahnya dingin bagaikan es. Kakinya menginjak tanah dengan keras dan begitu ia melangkah, gelombang kekuatan yang mengerikan melesat ke arahnya. Cahaya hitam yang dahsyat itu perlahan meresap ke tubuhnya. Tubuhnya membengkak, membesar beberapa kali lipat. Seiring dengan semakin kerasnya denyut nadi yang terlihat di permukaan kulitnya, vena hijau menyembul seperti naga bertanduk, dan aura kekuatan ledakan meresap ke dalam tubuhnya. Kini, Xiaoyan telah bergabung dengan kekuatan pasukan pemakan harimau, menjadikannya setara dengan seorang ahli di ranah samsara. Namun, meskipun kekuatan Xiaoyan kini setara dengan ahli ranah samsara, perbedaan antara ranah kematian mendalam dan samsara masih sangat besar. Selain itu, Xiaoyan tidak memiliki kekuatan simbol kuno yang membuatnya hanya bisa mengandalkan penggabungan auranya dengan pasukan pemakan harimau yang telah dilatihnya dengan penuh kesungguhan. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang terkesima. Mereka memahami betul betapa sulitnya menguasai teknik seperti ini. Merger kekuatan antara individu dan pasukan bukanlah hal yang mudah. Jika ada kesalahan sedikit saja, kekuatan pinjaman itu bisa saja meledak dan merusak tubuh pemiliknya, menyebabkan cedera parah. Teknik ini membutuhkan pengertian yang sangat dalam antara individu dan pasukan. Di antara mereka, trio Komandan Iblis Naga Langit mengamati dengan penuh kekaguman. Mereka tahu bahwa teknik yang digunakan oleh Xiaoyan adalah suatu hal yang sangat langka. Bahkan mereka yang telah menguasai banyak hal pun tidak berani menggunakan metode ini tanpa persiapan yang sangat matang. Komandan Iblis Naga Langit pun merasa terkesan melihat kekuatan Xiaoyan yang luar biasa. Lindong yang berdiri di samping mereka juga mengangguk. Dengan bantuan pasukan pemakan harimau, Xiaoyan kini menjadi ancaman besar bagi siapa saja, bahkan untuk Teng San yang terkenal dengan 4 pilar penindasan abadi binatang ilahi. Lindong tahu bahwa meskipun situasi mereka tidak menguntungkan, masih ada sedikit harapan untuk mereka menang. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Saat ini, Komandan Iblis Naga Langit menyerahkan sebuah lonceng biru kecil kepada Lindong sambil berkata, "Saudara Lindong, ini adalah berkat bantuan Anda.
Saya ingin mengembalikannya kepada Anda." Lindong menerima lonceng itu dengan senyuman, meski dia tahu bahwa benda ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Tetapi melihat ekspresi Komandan Iblis Naga Langit yang penuh keinginan, Lindong tahu bahwa benda ini memang sangat berharga baginya. Meskipun begitu, dia berkata dengan tenang, "Terima kasih, namun kita semua berada di kapal yang sama. Jika suatu saat saya merasa benda ini bisa berguna bagi Anda, saya mungkin akan memberikannya." Di sisi lain, pertempuran di atas panggung terus berlangsung. Teng San yang berdiri di hadapan Xiaoyan menatap dengan serius. Keduanya tidak saling berbicara banyak, tetapi kedua belah pihak tahu bahwa pertarungan ini adalah pertarungan yang menentukan. Teng San yang memegang pilar kura-kura hitam bersiap menghadapi serangan Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan menggenggam palu Dewa 9 Kuali, senjata yang sangat kuat. Begitu keduanya mulai bertarung, ledakan kekuatan dahsyat terasa di seluruh panggung. Setiap serangan yang mereka lepaskan mengoyak ruang di sekitar mereka, menimbulkan dentuman yang mengguncang tanah. Xiaoyan dengan kekuatan gabungan dari pasukan pemakan harimau menyerang dengan sangat kuat. Palu Dewa 9 Kuali yang sangat besar menyapu udara dan menuju ke Teng San. Namun Teng San tidak gentar. Pilar kura-kura hitam yang dia pegang dengan kekuatan pertahanannya yang luar biasa menahan setiap serangan dengan keras. Bentrokan antara palu ilahi dan pilar batu kuno membuat suara dentingan yang keras yang hampir menghancurkan gendang telinga mereka yang mendengarnya. Badai kekuatan besar menyebar setiap kali keduanya bertabrakan, menyebabkan ruang di sekitar mereka terguncang. Meskipun serangan-serangan tersebut terlihat seimbang, para penonton tahu bahwa pertempuran ini masih belum selesai. Teng San tahu betul kekuatan pertahanan pilar kura-kura hitam yang sangat sulit dihancurkan. Namun, Xiaoyan tidak mudah menyerah. Dengan serangan bertubi-tubi, Xiaoyan terus menekan Teng San, berusaha mencari celah dalam pertahanannya. Setelah beberapa kali bertabrakan, tiba-tiba situasi berubah. Xiaoyan mengeluarkan manik-manik hitam bulat yang meledak di udara. Cahaya hitam yang sangat pekat meledak dan menyelimuti gambar cahaya kura-kura hitam yang awalnya tampak sangat kokoh. Dalam sekejap, pertahanan Teng San hancur dan palu ilahi palu Dewa 9 Kuali akhirnya menghantam tubuhnya dengan kekuatan yang sangat besar. Teng San terlempar jauh ke belakang, tubuhnya jatuh dengan cara yang sangat menyedihkan. Darah tercurah dari tubuhnya saat dia terjatuh ke tanah lebih dari 10.000 kaki jauhnya. Seketika, tempat itu menjadi sangat sunyi. Semua mata terfokus pada tubuh Teng San yang tergeletak tak bergerak. Mereka tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Yang jelas, Teng San yang terkenal dengan kekuatan luar biasanya telah dikalahkan. Xiaoyan dengan bantuan pasukan pemakan harimau telah berhasil meraih kemenangan yang tak terduga. Di tengah-tengah arena yang hening, tubuh Teng San terbenam di tanah dengan penuh kehancuran. Sementara retakan besar menyebar ke segala arah. Suasana begitu tegang, seolah-olah seluruh tempat itu terperangkap dalam keheningan yang tak bisa dipatahkan. Berbagai pasang mata menyaksikan pemandangan dengan keterkejutan yang mendalam. Teng San, pahlawan tangguh yang terkenal karena pertahanannya yang hampir tidak bisa ditembus, kini terjatuh begitu saja di hadapan lawannya yang dikenal dengan sebutan Xiaoyan. Perjuangan sengit antara Teng San dan Xiaoyan berakhir dengan kemenangan yang sangat mengejutkan. Pertahanan pilar kura-kura hitam milik Teng San yang selama ini dikenal sangat kuat hancur berantakan oleh serangan yang datang begitu cepat dari Xiaoyan. Banyak orang yang tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Meskipun mereka semua tahu bahwa pertarungan antar ahli super sangat sulit diprediksi, tak seorang pun bisa membayangkan bahwa pertahanan kuat Teng San akan benar-benar dihancurkan begitu mudah oleh Xiaoyan. Di sana, terdengar seorang anggota kontingen terdekat berkomentar dengan kagum, "Komandan Yan benar-benar sangat kuat." Kemenangan Xiaoyan ini menyisakan banyak orang terkesima. Dengan hanya berada di ranah kematian mendalam yang sempurna, Xiaoyan telah berhasil mengalahkan seorang ahli super di ranah samsara, sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh para ahli dengan kemampuan luar biasa sekalipun. Komandan Iblis Naga Langit yang sebelumnya beranggapan bahwa mereka akan memimpin kemenangan bagi tim mereka, kini harus terperangah. Tidak ada yang menyangka bahwa orang pertama yang menang di tim mereka adalah Xiaoyan yang masih berada pada ranah kematian mendalam. Dengan ini, mereka yang sebelumnya ragu tentang kekuatan Xiaoyan mulai membuka mata mereka. Kini, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka semua harus bekerja keras untuk memenangkan pertandingan. "Apa sebenarnya manik hitam itu?" tanya seorang komandan dengan penasaran. Manik hitam yang digunakan oleh Xiaoyan tampaknya memiliki kekuatan yang luar biasa. Cahaya hitam yang muncul dari manik itu sangat kuat dan penuh dengan energi yang bisa mengikis apa saja di depannya, menciptakan rasa kegelapan yang mengerikan. Mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Senyuman samar muncul di wajah Lindong yang kini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.
Manik hitam tersebut adalah manik penekan iblis kegelapan yang telah dia peroleh dari Master Kegelapan. Meskipun dia masih menyimpan 2 manik lainnya, 1 di antaranya telah diberikan kepada Xiaoyan yang menggunakannya untuk memenangkan pertarungan melawan Tang San. Itu adalah kunci utama dari kemenangan tersebut, sebuah kejutan yang tak terduga bagi banyak orang. Komandan Iblis Naga Langit dengan senyum pahit berbicara, "Sekarang kita memimpin 1 putaran. Meskipun ada 2 kekalahan dan 1 hasil imbang, semua tergantung pada babak final." Setelah semua yang terjadi, kemenangan Istana Empat Titan di 1 putaran sudah cukup membuat mereka bangga. Meskipun mereka tahu bahwa kemungkinan besar mereka akan kalah dalam pertarungan ini, namun Lindong tidak begitu mudah mengakui kekalahan. Lalu ia menanggapi dengan percaya diri, "Ini belum berakhir. Mengapa kita harus terburu-buru untuk mengakui kekalahan?" Meskipun situasi tampak tidak menguntungkan, dia merasa bahwa mereka masih memiliki peluang jika dia berhasil memenangkan babak terakhir. Trio Komandan Iblis Naga Langit dengan cepat tertawa canggung mendengar perkataan Lindong. Mereka tahu bahwa lawan terakhir mereka, Luo Tong, adalah yang terkuat di Gunung Mang dan memiliki kemampuan luar biasa. Namun, mereka juga tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesan oleh keberanian Lindong yang tetap percaya diri meskipun menghadapi lawan yang sangat kuat. Meskipun begitu, mereka tetap merasa khawatir tentang hasilnya. Lalu, salah satu dari mereka dengan hati-hati mencoba menenangkan Lindong. "Saudara Lindong, kami semua tahu betapa kuatnya Luo Tong. Dia tidak akan mudah dikalahkan, bahkan olehmu yang berada di ranah kematian mendalam." Mereka tahu bahwa meskipun Lindong luar biasa, kekuatan Luo Tong berada di level yang berbeda. Lantas Lindong pun menjawab, "Aku akan melakukan yang terbaik." Lindong tampaknya tahu betul bahwa tugasnya tidak mudah, tetapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Bagaimanapun, dia telah membangun Istana Empat Titan dengan susah payah, dan dia tidak bisa membiarkan semua itu berakhir begitu saja. Xiaoyan yang masih dengan wajah berseri-seri setelah kemenangan besar melangkah mendekat, kemudian berkata dengan penuh semangat, "Kakak, aku rasa kali ini kita benar-benar harus bergantung padamu." Kepercayaan Xiaoyan pada Lindong sangatlah tinggi, bahkan lebih tinggi daripada kepercayaan dirinya sendiri. Meskipun dia tahu betapa kuatnya Luo Tong, dia tidak ragu bahwa Lindong memiliki kemampuan untuk mengalahkannya. Komandan Iblis Naga Langit dan yang lainnya hanya bisa tertawa canggung. Mereka merasa bahwa Xiaoyan mungkin terlalu optimis dalam melihat situasi ini. Namun Lindong tidak banyak berkata-kata. Dia hanya menepuk bahu Xiaoyan dan kemudian melangkah maju, memasuki arena dengan tekad yang bulat. Saat Lindong memasuki arena, suasana yang tadinya sunyi seketika berubah menjadi tegang. Semua mata tertuju pada sosoknya dan mereka bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Meskipun kemenangan Xiaoyan telah memberi mereka harapan, pertarungan ini tetap sangat menentukan. Semua orang ingin tahu apakah Istana Empat Titan yang baru lahir ini bisa bertahan menghadapi tekanan besar dari Gunung Mang, atau apakah mereka akan memudar begitu saja. Tang Feng, pemimpin tim Gunung Mang, menatap tubuh Tang San yang terbaring dan tersenyum sinis. Dia tahu bahwa meskipun kemenangan yang diraih Istana Empat Titan bisa dianggap prestasi, mereka masih berada dalam posisi yang sulit. Apalagi mereka harus menghadapi Luo Tong yang dikenal dengan teknik tempurnya yang sangat kejam. Tang Feng kemudian bergumam, namun perasaan kecewa di wajahnya jelas terlihat. Manik hitam yang digunakan oleh Xiaoyan itu sangat aneh. Namun itu sudah berakhir. Luo Tong akan mengakhiri semua ini. Luo Tong, sang raja misterius dari Gunung Mang, melangkah maju dengan penuh ketenangan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lindong dengan pandangan dingin yang seolah-olah sudah menghakimi segala sesuatu. Tanpa kata-kata lebih lanjut, dia mengeluarkan kekuatan Yuan besar yang sangat dahsyat yang seolah-olah bisa memenuhi seluruh langit. Mata semua orang tertuju pada Luo Tong saat dia bersiap untuk mengakhiri pertarungan ini. Lindong berdiri tegak, matanya tajam menatap Luo Tong yang berada di hadapannya. Sebuah aura kuat mulai menyelimuti tubuhnya. Saat ini, sebuah raungan naga yang dalam dan menggelegar tiba-tiba menggema dari dalam tubuh Lindong. Seketika, kekuatan luar biasa mengalir melalui tubuhnya, dan tulangnya kini terasa berubah seiring dengan meledaknya kekuatan tulang naga purba. Dengan penuh percaya diri, Lindong pun berteriak, "Mari kita lihat apakah kamu bisa mengalahkanku." Dengan kekuatan yang baru dia keluarkan, dia siap untuk menghadapi serangan dari Luo Tong dan melawan segala rintangan yang ada di depannya. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.